Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saprilia Kevin Laswati dengan NIM 2019-210002. Pada kesempatan kali ini, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi motivasi. Jadi, motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya menggerakkan. Jadi seorang konsumen itu akan bergerak untuk membeli suatu produk karena adanya sesuatu yang menggerakkan. Nah, proses timbulnya dorongan sehingga konsumen itu tergerak untuk membeli suatu produk, maka itu yang disebut dengan motivasi. Sedangkan yang memotivasi untuk membeli itu namanya motif. Nah, unsur-unsur yang terlibat dalam proses motivasi itu yang pertama ada kebutuhan. Jadi setiap konsumen itu memiliki berbagai ragam kebutuhan yang antar individunya itu pasti berbeda-beda. Nah, kebutuhan ini ada yang bersifat fisiologi dan tidak dipelajari, tetapi ada juga yang bersifat dipelajari. Lalu yang kedua itu ada perilaku. Jadi perilaku itu merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga itu ada tujuan. Nah, tujuan itu merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh konsumen sebagai hasil atas tindakan yang dilakukan. Nah, untuk tujuan sendiri ini tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya seperti pengalaman pribadi, kapasitas fisik, norma-norma, dan nilai budaya, serta masih banyak yang lainnya. Nah, menurut jurnal Nguyen tahun 2019, motivasi itu telah dianggap sebagai penentu utama dalam berbagai pengetahuan. Dengan kata lain, motivasi adalah kekuatan yang membentuk keinginan individu untuk berbagi pengetahuan. Nah, motivasi berbagi pengetahuan itu biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dan klasifikasi motif. Jadi, motif itu sifatnya dinamis. Oleh karena itu, motivasi untuk konsumen itu juga dapat berubah dan berkembang karena sesuai dengan bertambahnya pengalaman dan pembelajaran yang dialami. Nah, untuk yang sifat motif, pada umumnya motif itu memiliki sifat-sifat. Nah, salah satunya untuk yang pertama itu ada kebutuhan tidak pernah terpuaskan. Jadi, kebanyakan manusia itu tidak pernah merasa terpuaskan dengan apa yang sudah ada. Lalu yang kedua itu kebutuhan baru muncul setelah kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi, jika suatu kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan yang baru, yang mana akan berbeda dari kebutuhan yang sebelumnya, yang mana itu akan dirasa lebih cocok dengan kondisinya yang akan datang. Lalu yang ketiga itu ada keberhasilan konsumen dalam mencapai tujuan berpengaruh terhadap tujuan yang ditetapkan untuk masa yang akan datang. Jadi apabila ada seorang konsumen itu gagal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada masa sekarang, maka pada masa mendatang itu mereka pada umumnya akan menentukan tujuan yang nilainya lebih rendah atau tujuan pengganti yang mungkin dapat dicapai. Nah, tapi sebaliknya jika konsumen itu telah berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka itu akan meningkat tujuannya. Nah, itu akan meningkat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada motif bersifat majemuk. Jadi motif yang melatar belakangi perilaku konsumen sering tidak tunggal, tetapi banyak ragamnya. Jadi sangat jarang tindakan konsumen itu hanya didasarkan pada satu motif. Nah, berikutnya itu klasifikasi motif. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Faza Abdulridanti dengan NIM 2019-210049. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi motif yang dikembangkan oleh McGuire. Nah, rekan saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai aspek kognitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek afektif.
Nah, apa sih aspek afektif itu? Jadi aspek afektif adalah salah satu faktor yang memengaruhi motif konsumen, tapi dari sisi emosionalnya. Jadi kalau kognitif itu dari segi pikiran, kalau afektif itu dari segi emosional konsumennya. Nah, bisa dilihat di tabel di bawah ini, afektif dibagi menjadi dua, yaitu affective preservation dan affective growth. Maaf. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya aja supaya lebih jelas. Oke, tabel di bawah ini telah membedakan antara affective preservation dengan affective growth. Untuk affective preservation yang pertama adalah tension reduction atau penurunan ketegangan. Nah, penurunan ketegangan ini adalah kebutuhan manusia untuk mengurangi stres. Jadi konsumen itu cenderung memilih sesuatu produk yang resikonya paling rendah seperti itu. Nah, oleh karena itu pemasar bisa memanfaatkan momen ini dengan membuat usaha rekreasi misalnya supaya bisa mengurangi tingkat stres dan memenuhi kebutuhan dari konsumen ini. Kemudian yang kedua adalah self expression atau ekspresi diri, di mana kebutuhan seorang konsumen itu untuk mengekspresikan identitasnya kepada konsumen lain. Jadi konsumen cenderung ingin menunjukkan jati dirinya, menunjukkan citra dirinya, ataupun status sosialnya dengan menggunakan sebuah produk. Nah, dengan adanya kebutuhan ekspresi diri dari konsumen ini, maka pemasar dapat memanfaatkannya dengan cara mengomunikasikan produknya bahwa produknya ini bernilai dan bisa menimbulkan gambaran status sosial penggunanya. Contohnya seperti di bawah ini adalah tas Hermes. Konsumen yang menggunakannya pasti secara tidak langsung kita lihat, oh status sosialnya pasti kaya atau lebih tinggi dari kita karena notabene-nya tas Hermes ini harganya mahal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ego defense atau pertahanan diri. Jadi pertahanan diri di sini adalah kebutuhan konsumen untuk mempertahankan ego atau dirinya dari sesuatu yang mengancam harga diri. Nah, dengan adanya kebutuhan konsumen ini sering dimanfaatkan oleh para pemasar rokok untuk memengaruhi konsumennya seperti yang ada di bawah ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah reinforcement atau pengukuhan. Jadi pengukuhan di sini adalah kebutuhan konsumen untuk melakukan suatu tindakan dengan harapan akan mendapatkan sebuah reward atau hadiah dari orang lain. Nah, contohnya seorang pemasar Honda yang ada di bawah ini, apabila konsumennya melakukan tindakan pembelian Honda seperti yang ada di bawah ini, maka akan mendapatkan reward berupa jaket eksklusif sehingga bisa mempertahankan perilaku konsumennya. Nah, itulah yang disebut dengan pengukuhan. Oke, selanjutnya adalah aspek affective growth. Nah, yang pertama adalah assertion. Jadi assertion di sini adalah kebutuhan konsumen untuk mencapai cita-citanya, untuk mendominasi, untuk memperlihatkan power, atau untuk menunjukkan status sosial seseorang. Nah, jadi di sini konsumen cenderung memilih produk yang memiliki asosiasi dengan kebutuhannya ini. Nah, contohnya seperti gambar di bawah, yaitu produk mobil Mercedes-Benz dengan seorang wanita. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa status sosial wanita ini seperti apa, powernya seperti apa, kemudian pendominasiannya seperti apa gitu. Jadi kebutuhan dari si wanita ini terpenuhi di assertion ini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah afiliasi atau affiliation, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan jaringan dengan orang lain. Nah, kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh para pemasar dengan memberikan nilai penerimaan sosial bagi produknya. Contohnya produk parfum seperti di bawah ini, produk pasta gigi, dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan produk tersebut, percaya diri konsumen itu akan lebih meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan afiliasi ini, kebutuhan untuk membangun jejaring yang menyenangkan dengan orang banyak. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah identification atau identifikasi, yaitu kebutuhan konsumen untuk bisa memainkan berbagai peran di masyarakat. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini menggunakan outfit kekinian. Nah, dan itu menggambarkan bahwa konsumen tersebut adalah seseorang atau remaja yang gaul atau kekinian. Kemudian misalnya pelajar yang menggunakan atribut sekolah. Nah, itu bisa menggambarkan identifikasi seseorang. Dan yang terakhir adalah modeling. Jadi modeling di sini adalah kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen untuk belajar dari apa yang dia lihat dan dia amati dari orang lain. Nah, dengan kebutuhan ini, pemasar bisa memanfaatkan dengan mencari model yang bisa merepresentatif atau mewakilkan produknya. Misalnya seperti gambar di bawah, yaitu Mike Jordan, seorang pebasket yang menjadi brand ambassador atau model dari Nike Air Jordan. Nah, dengan begitu banyak sekali remaja yang suka sport mungkin merasa ingin membeli Nike Air Jordan ini, merasa terpengaruhi seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Kita sadar bahwa kebutuhan konsumen itu tidak selamanya bisa terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan yang sudah saya dan rekan saya jelaskan sebelumnya. Nah, karena ketidak terpenuhinya kebutuhan tadi, maka
seorang konsumen akan kecewa dan dinamakan frustasi. Nah, biasanya konsumen yang frustasi akan melakukan yang namanya mekanisme pertahanan diri. Yang berikut di bawah adalah contoh-contoh dari mekanisme pertahanan diri. Yang pertama adalah regresi, yaitu kembali ke taraf perkembangan yang telah dilalui. Contohnya, seorang nasabah yang merasa kecewa akan pelayanan customer service akan merajuk supaya keinginannya diinginkan, seperti anak-anak. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, yaitu menambah rasa harga diri dengan menyamakan dirinya dengan apa yang diharapkannya. Contohnya, seorang remaja ingin memiliki produk branded dengan teman semantaranya, namun ia tidak mampu untuk membelinya, sehingga dia berusaha untuk membeli produk KW-nya dengan cara menyamakan dirinya dengan apa yang ia harapkan. Ia ingin mempunyai produk branded, tapi tidak bisa, akhirnya membeli produk KW-nya. Dan yang ketiga adalah bereaksi atau melakukan tindakan yang cenderung menyalahkan orang lain mengenai kesulitannya. Nah, contohnya misalnya seseorang konsumen yang merasa kecewa, kemudian ia ingin melampiaskan tuntutannya. Nah, di situ dia mengajak atau melibatkan orang lain untuk mengajukan tuntutan, padahal belum tentu orang lain bakal atau akan mengajukan tuntutan juga, seperti itu. Yang ketiga adalah kompensasi, yaitu ketidakterpenuhinya kebutuhan seorang konsumen, sehingga konsumen ini harus melakukan yang namanya penghematan. Misalnya, ia tidak bisa membeli mobil Mercedes-Benz tahun ini, makanya dia akan berusaha dan melakukan penghematan sehingga tahun depan bisa membeli kebutuhannya tersebut. Kemudian yang keempat adalah rasionalisasi, yaitu membuktikan bahwa apa yang dilakukannya adalah masuk akal dan dibenarkan oleh masyarakat luas. Nah, untuk konsumen yang merasa frustasi atau gagal karena kebutuhannya tidak terpenuhi, maka ia akan berusaha mencari alasan-alasan yang dia rasionalisasi sendiri untuk memojokkan orang lain supaya kebutuhannya terpenuhi. Dan yang terakhir adalah agresi, yaitu melakukan tindakan yang merusak, menyakiti, atau merugikan orang lain. Nah, konsumen yang tidak terpenuhi kebutuhannya ini akan cenderung untuk melakukan sebuah kekerasan, gitu, menyakiti orang lain ataupun merugikan orang lain. Baik, sekian dulu presentasi dari saya ucapkan terima kasih, dan lanjut ke rekan saya yang berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zilana Tusurofal Karima dengan NIM 2019-210054. Saya berasal dari kelompok 1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Dalam teori motivasi ini yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Jadi seorang manusia adalah seorang makhluk yang dimana dia itu selalu memiliki sebuah keinginan. Meskipun keinginan tersebut sudah dipenuhi, maka dia akan memiliki keinginan yang lainnya untuk dia penuhi. Dan mencapai atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan bukan merupakan motivasi bagi dirinya. Namun, motivasi tersebut adalah saat dia tidak bisa mendapatkannya. Karena dia akan berproses dan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu, kebutuhan manusia berjajar menjadi 5. Yang pertama ada kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan kebutuhan aktualisasi diri ini dipenuhi oleh pemasar yang mana dia menawarkan suatu produk yang akan dibeli oleh seseorang yang memerlukan aktualisasi diri ini. Contohnya seperti sanggar lukis. Yang kedua ada kebutuhan penghargaan. Jadi kebutuhan penghargaan ini yaitu untuk memperoleh prestasi, kepercayaan diri, pengakuan dari diri sendiri dan orang lain. Contoh produk yang bisa dikembangkan untuk mendapatkan kebutuhan penghargaan ini yaitu seperti produk parfum dan juga minuman berenergi. Kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial ini untuk bekerja sama dan bergaul di kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya untuk yang keempat adalah keperluan atau kebutuhan rasa aman. Jadi seorang manusia memerlukan rasa aman pada dirinya, yaitu memerlukan individu lain untuk melindungi dirinya baik secara psikologis ataupun secara fisiknya. Dan yang terakhir ada kebutuhan fisiologis, yang mana kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup seseorang, yaitu contohnya seperti makan atau istirahat, minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori 3 kebutuhan. Jadi yang pertama ada kebutuhan untuk berkuasa. Jadi seseorang dengan keinginan berkuasa yang sangat tinggi, mereka itu cenderung untuk mendorong dirinya untuk mengarahkan dan mengatur orang lain. Kebutuhan ini sifatnya interpersonal dan muncul pada interaksi sosial. Dan yang kedua, ada kebutuhan berafiliasi.
Jadi kebutuhan ini itu merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehangatan dan menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Individu ini cenderung lebih ekspresif dalam mengungkapkan emosi dan keperasaannya. Contohnya dari kebutuhan ini itu seperti seorang remaja membeli pakaian atau sepatu dari merek-merek tertentu, atau bisa dikatakan sebagai merek yang branded, atau bagaimana agar mereka itu bisa diterima oleh teman-temannya. Karena mungkin dalam sebuah kelompok mereka cenderung untuk mendorong dirinya menggunakan barang branded sebagai label untuk berteman, seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan prestasi. Jadi seseorang yang memiliki kebutuhan ini itu dia itu memiliki ciri-ciri untuk mendorong dirinya kuat untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya itu maksimal. Lalu seseorang ini juga sangat menyukai tantangan dan persaingan. Mereka akan sangat senang dan sangat bangga akan hasil kerja dari dirinya sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Miftahul Jannah dengan NIM 2019-210069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yang saya bahas yaitu teori D3, teori IRG. Teori ini hampir sama dengan teori Maslow, namun lebih sederhana klasifikasinya. Ya, di gambar di samping saya itu terdapat segitiga seperti hierarki. Yang pertama yaitu ada kebutuhan berkembang. Itu deretannya seperti aktualisasi diri dan apresiasi. Nah, kebutuhan berkembang ini dipenuhi oleh pemasar dengan memasarkan produknya dapat memenuhi gaya hidup konsumen seperti motor, mobil, handphone, parfum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan relasi, dan di sampingnya itu adalah sosial. Kebutuhan ini dipenuhi oleh pemasar yang menawarkan produk yang dapat membuat pelanggan diterima di lingkungannya, seperti baju yang branded, telepon genggam yang terkenal seperti iPhone ataupun Samsung, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan eksistensi, rasa aman, dan fisiologis. Nah, kebutuhan ini berisi kebutuhan pokok dari individu, seperti makanan, beras, sabun, obat-obat yang sehari-hari dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan motif. Pemahaman terhadap kebutuhan motif ini yang mendorong konsumen memilih atau membeli suatu hal yang merupakan yang penting bagi pemasar. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengukur minat konsumen. Berikut ada 4 cara yang dilakukan untuk mengukur motif konsumen tersebut. Yang pertama yaitu metode wawancara mendalam. Nah, metode ini sangat populer terutama jika ingin mengetahui lebih dalam hal yang diinginkan oleh konsumen, dengan cara melakukan wawancara kepada seseorang konsumen langsung yang telah dipilih sesuai dengan kriteria tujuan yang ingin digapai. Variasi pertanyaan terbuka dan tertutup sangatlah baik untuk efektivitas dalam wawancara. Selanjutnya yaitu metode tes proyektif. Nah, metode ini caranya dengan menanyakan konsumen terkait reaksi dan pendapat konsumen jika dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, jawaban dari konsumen tersebut adalah apa yang dapat mewakili perasaan orang lain dari sudut pandang konsumen tersebut. Yang ketiga yaitu metode kuesioner. Nah, metode ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan beberapa hal yang diinginkan oleh pembuat kuesioner tersebut. Yang terakhir adalah metode kelompok fokus. Nah, metode ini dilakukan dengan cara memilih
anggota kelompok yang dipilih berdasarkan kebutuhan. Lalu akan dibentuk sebuah kelompok yang akan memungkinkan sesama anggotanya berdiskusi dan mengungkapkan motivasinya tersebut. Sekian dari atas. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Nah, apa itu strategi pemasaran dalam motivasi? Motivasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Oleh karena itu, pemahaman motivasi konsumen sangat penting. Informasi dan pemahaman tentang motif konsumen ini menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun strategi pemasaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu segmentasi. Pemasar dapat melakukan segmentasi pasar sesuai apa yang diinginkan konsumen. Contohnya, semisal setelah mengetahui bahwa motif penting yang mendorong konsumen untuk membeli barang, di sini saya mengambil contoh barang sabun mandi adalah karena ingin terlihat cantik, lembut kulitnya, dan di lain sisi terdapat sekelompok konsumen yang ingin lebih sehat, bebas dari penyakit. Ada lagi kelompok yang ingin keharumannya saja, yaitu bau yang wangi. Maka perusahaan dapat membuat desain produk-produk yang sesuai dengan motif dari segmen yang ada. Perusahaan yang juga dapat memilih salah satu segmen yang tersedia sesuai dengan kemampuannya untuk mengakses segmen tersebut. Pemasar juga dapat memilih segmen dengan melihat motif umum yang ada di pasar dan dari sisi ukuran yang sangat potensial untuk diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang positioning. Pemahaman terhadap motif dapat digunakan sebagai dasar untuk positioning produk. Akan diposisikan sebagai sabun yang dikesankan seperti apa yang di benak para konsumen. Di sini tetap mengambil contoh sabun mandi ya saya. Akan sangat dipengaruhi oleh strategi pemosisian yang dilakukan. Pemosisian ini akan lebih efektif jika bauran pemasaran yang menyertainya juga relevan. Pemahaman tentang motivasi konsumen dalam bauran pemasaran. Yang pertama yaitu ada pengembangan produk baru. Apabila dari sisi manfaat maupun desain, sebaiknya memperhatikan aspek motivasi konsumen. Adanya sekelompok konsumen yang menginginkan kepraktisan, kemudahan, sementara ada kelompok konsumen yang menginginkan suatu produk yang mampu menunjukkan dirinya sebagai ungkapan kebutuhan aktualisasinya. Aktualisasi diri perlu menjadi dasar pertimbangan dan merancang produk. Yang kedua ada bauran pemasaran promosi. Promosi sebagai sarana berkomunikasi antara produk kepada konsumennya perlu dirancang dengan pesan yang mampu memberi stimulasi motif konsumen sehingga konsumen benar-benar menyadari bahwa dirinya membutuhkan dan perlu segera melakukan sesuatu seperti ingin membeli barang tersebut. Yang ketiga ada harga. Bagi kelompok konsumen yang daya belinya terbatas, harga menjadi pertimbangan utama dalam pembelian ini. Yang keempat ada distribusi. Konsumen dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli produk yang Anda tawarkan atau sebaliknya apabila produk Anda diposisikan sebagai produk yang eksklusif sehingga tidak semua perusahaan atau konsumen dapat menjangkaunya. Dalam strategi distribusi ini perlu disesuaikan dengan pemosisian yang dilakukan sesuai suasana dan desain lingkungan tempat menjual produk. Kalian atau perusahaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemosisian yang dibangun. Motivasi dalam strategi pemasaran terbagi dari 4 jenis, yaitu motivasi mode, yang kedua ada motivasi ekonomi, dan yang ketiga ada motivasi rekreasi, dan yang terakhir motivasi kritis. Nah, contoh teori ini saya ambil dari jurnal Padmavati 2019. Nah, selanjutnya motivasi fashion itu mewakili keinginan pelanggan untuk menciptakan gaya pakaian yang unik dan personal. Motivasi ekonomi mengacu pada kesadaran pelanggan harga ruang lingkup untuk tawar-menawar dan mencari harga yang lebih murah. Dan
menghindari pasar utama untuk produk yang lebih murah. Motivasi rekreasi ini sendiri mengacu pada sejauh mana pelanggan mencari kesenangan, nostalgia, dan keunikan saat berbelanja. Kalau motivasi kritis mengacu pada menghindari pelanggan dari saluran konvensional untuk barang yang lebih murah. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Infanta dengan NIM 049. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari jurnal internasional milik Rajan tahun 2020 mengenai pengaruh motivasi hedonis dan utilitarian terhadap perilaku konsumen saat melakukan belanja online. Dan studi ini dilakukan di kota Coimbatore, India. Nah, di sini Rajan menggunakan beberapa variabel yang memungkinkan konsumen itu memilih untuk belanja online. Yang pertama dari faktor teknologi, kemudian dari media sosial, kemudian faktor yang ketiga adalah kemudahan dan kenyamanan dalam belanja online. Nah, di sini Rajan menggunakan beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama, Rajan berpendapat bahwa seseorang yang melakukan belanja online maka dia akan menggunakan motivasi hedonis dan juga bersikap pembelian secara impulsif. Kemudian hipotesis Rajan selanjutnya, ia berpendapat bahwa seseorang yang melakukan belanja online maka ia tidak akan melakukan pembelian secara rasional dan tidak melakukan pembelian secara utilitarian, di mana seseorang yang melakukan belanja online ini cenderung membeli apa yang ia inginkan, bukan apa yang ia butuhkan. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian dan studi ini, dihasilkan bahwa tidak semua orang itu melakukan pembelian secara impulsif ataupun memiliki motivasi hedonis saat melakukan belanja online. Ternyata masih ada juga orang-orang yang melakukan pembelian secara utilitarian dan tetap berpikir rasional tentang apa yang akan dibelinya. Jadi, kesimpulannya di sini, motivasi hedonis dan utilitarian tergantung pada aspek individu masing-masing. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa seseorang yang melakukan pembelajaran online itu pasti impulsif dan memiliki motivasi hedonis. Terima kasih. Di dalam homeschooling terjadi suatu proses yang memungkinkan adanya upaya membangun self-motivation atau motivasi diri. Salah satu manfaat atau kegunaan yang begitu besar dari homeschooling bagi anak-anak yang bermasalah di dalam kemampuan komunikasi dan tentunya berdampak juga pada sosialisasinya adalah bahwa di dalam homeschooling terjadi suatu proses yang memungkinkan adanya upaya membangun self-motivation atau motivasi diri. Kita mengetahui bahwa motivasi itu penting bagi anak, tapi yang terutama tentunya adalah kalau itu berlangsung sebagai motivasi diri, bukan motivasi misalnya karena rasa takut, karena adanya suatu ancaman-ancaman bisa tidak naik kelas, atau karena adanya kekerasan dari misalnya tutor yang begitu memberikan bentakan atau hardikan ketika anak dianggap tidak bisa fokus. Atau juga bahwa motivasi itu bisa karena misalnya iming-iming hadiah. Katakan umpama kalau anak mencapai ranking 1 akan mendapatkan hadiah, sebaliknya kalau rankingnya bukan ranking utama, ranking 2, 3 atau bahkan misalnya ranking terakhir ya, anak tidak mendapatkan imbalan apapun sebagai prestasi, tentunya ini bukan motivasi yang betul-betul self-motivation. Suatu motivasi diri umumnya akan terwujud kalau anak menikmati proses belajar itu sendiri, atau yang dikenal dengan istilah belajar dengan kegembiraan, yang disebut dengan joyful learning, bahwa belajar bagi anak merupakan suatu kegiatan yang memang menyenangkan dan tidak terlalu dibatasi dengan aturan yang kelewat ketat ataupun kaku. Pada homeschooling, hal ini memungkinkan dengan istilahnya homeschooling, yaitu
schooling like at home atau yang disebut sekolah rumah, bahwa suasana di rumahlah yang akan terwujud di dalam proses belajar. Kita ketahui bahwa suasana di rumah bukanlah suasana yang formal, kaku, dan apalagi ketat dengan aturan yang kelewat menekan. Dengan demikian, maka kita memahami peran homeschooling di dalam membangkitkan atau membangun motivasi diri anak-anak, mengingat inilah yang berdampak pada proses belajar itu sendiri. Di satu sisi anak akan cepat menyerap pelajaran, dan di sisi lain anak pun akan merasakan manfaat belajar tadi dalam jangka lama. Artinya ketika ingat, bukan hanya untuk 1-2 hari atau 1-2 minggu, namun bisa untuk jangka panjang. Dan tentu inilah yang lebih bermakna dalam proses belajar, yang bukan misalnya hanya ingat sesaat, yaitu misalnya dibatasi karena upaya belajarnya didasari entah rasa takut, adanya ancaman terselubung misalnya, atau entah hanya karena iming-iming hadiah yang sekedar motivasinya sesaat, yaitu agar mendapatkan hadiah semata, bukan untuk menghayati bahwa itu bermanfaat bagi masa depan anak dengan apa yang dia pelajari tadi. Dengan demikian, mudah-mudahan kita memahami homeschooling terutama bagi anak-anak yang bermasalah, misalnya anak-anak dengan autisme, anak-anak dengan ADHD atau ADD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, maupun Attention Deficit Disorder saja, yang dikenal dengan bahasa Indonesianya gangguan pemusatan perhatian, baik yang disertai hiperaktif maupun yang tidak. Mereka memerlukan suatu proses belajar yang bisa membangun motivasi diri, bukan proses belajar yang sekadar tadi motivasinya motivasi dari luar, ibarat tadi rasa terancam, rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya, dan di sisi lain adanya sekadar imbalan hadiah semata, yang lalu proses belajarnya bukan karena untuk memahami dan menghayati pelajaran, namun sekadar untuk mendapatkan faktor luarnya, yaitu hadiahnya tadi. Dengan demikian, mudah-mudahan homeschooling bermanfaat benar bagi anak-anak bermasalah. Tujuannya tidak lain supaya mereka pun mengalami suatu perbaikan yang memungkinkan suatu ketika mereka tidak lagi terikat pada kebiasaan yang komunikasinya tidak optimal, sosialisasinya bermasalah, dan memungkinkan juga mereka suatu saat pindah ke sekolah reguler, karena hakikatnya mereka sudah bisa membangun interaksi dengan individu lain dengan baik, dan di sisi lain juga mereka memahami pelajaran di sekolah reguler, mengingat kita ketahui bahwa standar kompetensi antara homeschooling dengan sekolah reguler adalah sama. Mudah-mudahan percobaan kita ini memberikan manfaat nyata bagi kita bersama.